Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha. Ibu masih berpikir lagi. Ini malam hari raya Naruto. Dengarlah suara beduk itu bersahut-sahutan. Pada malam hari seperti inilah ayahmu meninggalkan kita tanpa sepatah kata pun. Ayah, Keesokan harinya hari raya. Selesaikan sholatku, kemudian kuampuni dosanya. ibu ngapain sih mengingat masa lalu lagi? Ingat orang yang gak ingat sama kita. Aku yakin dia masih mengingat kita. Bentar sih mana Bu? Dia tadi mengadakan jahitan Naruto. Bentar sih masih menunggu lupa jahitan. Bukankah dia tidak seharusnya lagi membanting tulang untuk kita? Biarlah Naruto, agar nanti pada saat dia nikah, kepandaiannya itu tidak akan sia-sia. Ibu mau bilang kan, kalau penghasilan itu nggak cukup buat kita sehari-hari. Bagaimana dengan lamaran itu, Bu? Minta sih nampaknya belum siap, tetapi dari pihak keluarga orang tua anak lelaki itu terus mendesak ibu. Apa salahnya, Bu? Mereka uangnya banyak. Alah, uang, Naruto. Maaf, Bu. Bukan maksudnya aku menjual adik sendiri. Aku jadi mata duitan. Ini pasti karena aku sejak kecil sudah merasakan penderitaan di hidup ini. Dahulu, ayahmu adalah seorang wartawan yang mempunyai tanah yang luas dan harta yang banyak. Tetapi itu pada saat kami kawin dahulu. Semua itu karena uang, Nato. Makanya ibu tidak mau adikmu bersuamikan seorang hartawan. Cukup ibu saja sendiri. Biarlah Mintarsi bersuamikan orang yang sederhana dan mempunyai budi yang paling tinggi. Itu mesti, Nato. Kalau bisa keduanya sekaligus, kenapa, Bu? Ada harta, ada budi. Gimana dicari, Nato? Adikmu hanya seorang gadis desa biasa yang tidak mempunyai apa-apa sekarang, apalagi dengan kondisi kita sekarang. Apalagi sebentar lagi uang yang ada di rumah kita akan habis. Ini semua karena ayah. Sejak kecil, Mintarsi harus merasakan pahit getirnya kehidupan. Tapi kita harus bisa berusaha, Bu. Terutama aku, abangnya. Aku akan berusaha semaksimal mungkin. Seandainya aku punya uang 1 juta, Untuk persiapan pernikahan Mintarsi 500.000 sudah cukup, Nato. Sesudah Mintarsi nanti, datanglah giliranmu, Nato. aku kawin, Bu. Belum waktunya aku memikirkan untuk kesenangan diriku sendiri. Sebelum ibu dan saudaraku mengecap kebahagiaan atas jerih payahku. Aku bahagia, dia kau bahagia, Naruto. Karena nasibku bersuamikan tidaklah benar. Dan kata orang, bahagia itu akan turun ke anaknya. Pada malam hari raya sewaktu ia pergi, aku bingung apa yang harus aku kerjakan. Tetapi Emang lambat benar pulang hari ini, Bu? mungkin karena dia banyak kerjaan di kantor. Karena katanya bulan depan dia akan naik gaji. Benar, Bu. Memang orangnya cerdas, otaknya encer. Tapi sayang, kita nggak punya uang untuk menyekolahkan dia lebih tinggi lagi. Tapi aku yakin, kalau dia ingin bekerja keras, dia pasti bisa berharga di masyarakat. Nato, siapa gadis yang biasa bersepeda bersamamu? Cuma teman kerja, Bu. Ibu rasa dia cocok denganmu, Nato. Meskipun ibu rasa dia bukan orang yang rendah derajatnya seperti kita. Tapi kalau kau suka, Ibu ngapain sih mikirin hal itu? 10 tahun lagi juga nggak apa-apa, Bu. Itu kan sudah beres.
Tapi nanti jika minta sesudah kawin, kau juga harus nato karena kau lebih tua. Kota yang pergi pada malam hari itu, kupeluk kalian semua anak-anakku, hilang akalku. Ibu ngapain sih mau ngulang kaji lama lagi? Tolong menunggu Bu. Bang, enggak. Pulangnya lama benar, Mun. Tadi buka puasa di mana? Kerja lembur Bu. Tadi aku berbuka puasa sama teman di kantor. Tapi biarlah berterikat kita nanti. Mana dia Bu? Tinggal jahitan, Mun. Bang, ada kabar aneh nih. Tadi pagi aku coba seseorang suka benar dengan ayah. Oh, gitu. Waktu Pak Tito berbanyak channel, tiba-tiba dia berjumpa dengan seseorang tua sekitar umur 60 tahun. Dia kaget juga karena orang yang ia jumpai seperti yang kenal. Katanya orang yang kenal suka berat dengan Raden. Tapi kemudian orang tua itu meninggalkan diri dari ke rumah orang banyak. Ah, tidak mungkin dia ada di sini. Aku kira juga dia sudah meninggal atau pergi ke luar negeri. Sudah sejak 20 tahun lalu ia meninggalkan kita pada malam hari raya seperti ini. Ada orang mengatakan dia di Singapura Bu. Tapi itu sudah 10 tahun yang lalu. Waktu itu kata orang dia mempunyai toko yang mewah di sana. Dan kata orang juga yang pernah melihat dia hidup sangat mewah di sana. Iya, pengen makan udang. Tapi kemudian tak ada kabar sama sekali lagi dari ayahmu. Apalagi sesudah perang sekarang ini, di manalah kita mencarinya? Bagaimana rupanya sebenarnya Bu? Waktu ia masih muda, ia tak suka belajar, tidak sama sepertimu. Ia lebih suka berfoya-foya. Ayahmu pada masa itu banyak disegani oleh orang karena ia suka meminjamkan uang ke sana kemari. Dan itulah. Selama hari raya, kalau berapa lama, Mon? 2 hari Bang. Oh ya, masih ada makanan yang belum ibu taruh di meja. Pak Tirto bertemu dengan orang itu kapan, Mon? Kemarin sore Bang, kira-kira jam 6:30. Bagaimana pakaiannya? Tak begitu bagus, tapi katanya pakaiannya sudah tumpang camping dan kopinya sudah hampir putih. Oh, gitu. Kau masih ingat upaya Bang? Tidak ingat lagi aku. Intinya Abang ingat karena umur Abang waktu itu sudah 8 tahun, sedangkan aku saja masih ingat walaupun sama-sama. Tidak ingat lagi aku. Sudah lama aku paksakan diriku untuk melupakannya. Pak Tirto banyak cari tahu tentang ayah. Ya, kata orang, ayahmu adalah seorang yang baik hati. Jika ia di sini, di rumah ini, besok hari raya, tentu ia bisa bersenang-senang bersama anak-anaknya. Bentar sih kau belum pulang ya? Sudah jam berapa ini? Bang Narto, ada kabar lagi nih. Tadi pagi aku berdoa dengan orang India. Dia mengajarkan aku bahasa Urdu dan aku memberikan pelajaran bahasa Indonesia kepada dia. Baguslah itu. Kau harus bisa mengumpulkan ilmu sebanyak mungkin agar kau bisa berguna di masyarakat. Jangan seperti aku, hanya lulusan sekolah rendah. Aku tidak pernah merasakan sekolah yang tinggi karena aku nggak punya ayah. Tidak ada seorang pun yang membantu aku. Tapi kau, Maimun, kau harus bisa berusaha dan mengikuti zaman seperti zaman sekarang ini. Assalamualaikum. Sudah berbuka puasa semua? Tadi kami menunggumu, lama benar. Makanlah apa yang kau lihat di luar. Waktu minta selewat di sana tadi, Bang Narto, dengarlah dulu. Ya, dengar. Ada orang tua di ujung jalan ini. Dia melihat-lihat dari rumah kita terus. Tampaknya seperti seorang pengemis. Kenapa semuanya jadi diam? Orang tua, bagaimana rupanya? Hari agak gelap, jadi tidak begitu jelas kelihatannya. Tapi orangnya agak pendek. Coba aku lihat.
Siapa, Mon? Tidak ada orang kelihatannya. Malam hari raya seperti ini, ia berlalu dulu itu. Mungkin Ah, Bu. Sudahlah, lupakan saja masa lalu itu. waktu kami masih sama-sama muda, kami sangat berkasih-kasihan. Sejelek-jeleknya ayahmu, dia tetaplah ayahmu, nak. Banyak juga kenangan-kenangan di masa lalu itu yang tak dapat ibu lupakan. Nah, mungkin ia kembali juga. Assalamualaikum, assalamualaikum. Apa di sini rumahnya Saleh? Astagfirullah, itu salah ayahmu, nak. Ayahmu pulang. Kau Tina? Saleh, engkau Saleh. Saleh kau banyak berubah. Ya, aku berubah. Ya. Sejak 20 tahun perjalanan kita, kalian berubah wajahku. Dan tentu ini anak-anak kita semua. Iya, ini anak-anak kita semua. Bahkan mereka lebih besar daripada ayahnya. Mari duduk dan pandangilah wajah mereka. Kau boleh duduk. Marilah Saleh. Ayahmu pulang, nak. Ayah, aku Maimun. Maimun, kau sudah besar sekarang. Waktu aku pergi dulu, kau masih kecil sekali. Masih lemah, belum dapat berdiri. Anak ini siapa? Aku Lintarsi Ayah. Dia Lintarsi. Aku dengar dari jauh, aku mendapatkan seorang putri. Kau cantik sekali Lintarsi, seperti ibumu di masa muda dulu. Aku senang sekali, tak tahu apa yang harus kulakukan. Aku sendiri tidak tahu apa yang harus aku bicarakan. Anak-anak semuanya sudah besar seperti ini. Aku kira inilah bahagia yang sebenarnya. Ya, rupanya anak-anak dapat besar walaupun tidak dengan ayahnya. Mereka semua sudah jadi orang yang pandai. Bunarto bekerja di perusahaan tenun dan Maimun tak pernah tinggal kelas selama dia bersekolah. Tiap keluar ujian, Maimun selalu jadi orang yang pertama keluar. Sekarang mereka sudah mempunyai penghasilan masing-masing dan Mintasi dia ingin membantu aku menjahit. Ibu. 10 tahun aku menjadi seorang saudagar besar di Singapura. Aku menjadi kepala perusahaan dengan pegawai berpuluh-puluh orang. Tapi malam bagiku, toko itu habis terbakar. Lalu seolah-olah seperti masih belum puas melihat aku kelembakan sudah. Saham-saham yang kubeli merosot semua nilainya. Sehabis perang ini, sesudah semua segala yang kerjakan, ada lagi yang harus sempurna. Sementara aku sudah mulai tua, lalu tempat tinggalku, keluargaku, anak dan istriku tergambar kembali di depan mata anak dan jiwaku. Kalian seperti mengharapkan kasihku. Maukah engkau memberikan air segelas buat Tunarto? Hanya engkau yang tidak. Nato, ayahmu sedang berbicara itu. Semestinya engkau gembira, nak. Sudah lama sekali ayahmu tidak berjumpa dengan anak-anaknya yang sudah sekian lama tidak bertemu. Kalau Narto tak mau, engkau Maimun. Maukah engkau memberikan ayah segelas air? Baik ayah. Maimun,
Sejak kapan kau punya ayah? Gunanto! Kami tidak punya ayah, Bu. Sejak kapan kau punya ayah? Gunanto, apa katamu itu? Kami tidak punya seorang ayah, kataku. Kalau kami punya seorang ayah, kami tidak mungkin banting tulang selama ini. Jadi budak orang. Waktu aku 8 tahun, aku bersewa loncat ke laut bersama ibu. Tapi untung ibu cepat sadar. Dan waktu aku 10 tahun, aku jadi anak suruhan orang. Kami tidak punya seorang ayah. Hidup kami penuh dengan sengsara. Rasa gembira sedikit pun tidak ada di dalam hati. Dan kau, Maimun, lupakah engkau waktu kau sekolah dasar dulu, kau pernah menangis karena nggak bisa beli kelereng seperti teman-temanmu. Dan kau ke sekolah pakai baju robek dan penuh dengan tambalan. Ini semua karena ayah. Jika kita mempunyai ayah, hidup kita tidak akan melarat seperti ini. Tapi Bang Narto, ibu saja sudah memaafkannya. Kenapa tidak? Ibu seorang perempuan. Waktu aku kecil dulu, aku pernah menangis di pangkuan ibu karena aku lapar, kedinginan, dan penyakitan. Kata ibu, ini semua karena ayah. Ayah yang harus disalahkan. Dan waktu aku berumur 10 tahun, aku pernah menjadi budak suruhan orang. Dan ibu menjadi babu mencuci pakaian kotor orang lain. Tapi aku harus berusaha semaksimalku, karena aku tahu aku bisa memberikan makan sehari-hari. Aku berteriak kepada dunia, aku tidak butuh pertolongan orang lain. Ya, orang yang meninggalkan anak dan istrinya dalam keadaan sengsara. Tapi aku sanggup menjadi orang yang berharga, sekalipun aku tidak merasakan kasih sayang seorang ayah. Waktu aku berumur 18 tahun, tak lain yang terbayang di mataku hanya gambaran ayahku yang sesat. Ia melarikan diri dengan perempuan asing dan membawa dia ke dalam lembah ketujanaan. Ia meninggalkan anak dan istrinya. Juga lupa ia kepada kewajibannya, karena nafsunya membawa ia kepada pintu neraka. Hutangnya yang ia tinggalkan kepada kita bertimbun-timbun, sampai buku tabunganku yang kusimpan sama ibuku dibawa lari sama ayah yang minggat. Ya, masa kecil kita sungguh tersiksa. Kalau memang kita punya seorang ayah, maka ayah adalah musuh terbesarku. Gunanto! Tapi Bang, lihat ayah sudah seperti ini sekarang. Dia sudah tua Bang Narto. Maimun, sering sekali kau ucapkan kalimat ayah pada orang yang tidak berarti di rumah ini. Karena ada seorang tua yang datang ke rumah ini, lalu mengaku ya ayah, kau sebut pula ya ayah. Padahal tidak kita kenal sama sekali, Maimun. Tidak sama sekali. Coba kau perhatikan, apa kau merasa berhadapan langsung dengan ayahmu? Bang Narto, kita adalah darah dagingnya. Bagaimanapun buruknya kelakuan dia, kita tetap anaknya yang harus merawatnya. Jadi menurutmu ini adalah kewajiban kita? Setelah ia memuaskan hawa nafsunya di mana-mana, lalu ia kembali karena tua, terus kita harus memelihara dia. Enak betul. Gunanto, sampai sekali kau berkata begitu terhadap ayah kandungmu. Ayah kandung? Memang Gunarto dulu memiliki ayah, tapi dia sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Gunarto yang sekarang ada Gunarto yang dibentuk oleh dirinya sendiri. Aku tidak pernah berutang budi kepada siapapun di dunia ini. Aku merdeka, semerdeka-merdekanya, Bu. Aku memang berdosa dulu itu. Aku mengaku, dan itulah sebabnya aku kembali pada hari ini. Pada hari tuaku, untuk memperbaiki kesalahanku dan dosaku. Tapi ternyata sekarang, ya benar kata Munarto, aku seorang tua dan aku tidak bermaksud untuk mendorong-dorongkan diri agar diterima di mana di tempat yang aku tidak berhak. Baiklah, aku akan pergi. Tapi tahukah kau, Narto, bagaimana sedih rasa hatiku? Aku yang pernah dihormati, orang kaya yang memiliki banyak uang berjuta-juta banyaknya, sekarang diusir sebagai pengemis oleh seorang anak kandungnya sendiri. Tapi biarlah, sedalam apapun aku terjerumus ke dalam kesengsaraan, aku tidak akan mengganggu kalian lagi.
Tunggu dulu ayah. Jika benar tidak menerima ayah, biarin saja. Aku di kuliah apapun yang terjadi. Maimun, apa pernah kau dapat pertolongan dari orang tua seperti ini? Aku dulu pernah dapat pukulan, tendangan, juga tamparan dari orang tua ini. Tapi sebiji jarak pun tidak pernah kurasakan dari dia. Dan begitu kau orang tahu. Jangan kau membela dia. Kau lupa siapa yang membesarkan kau selama ini. Aku yang membiayai engkau dari penghasilanku sebagai kuli dan kacung suruhan. Ayahmu yang sebenar-benarnya adalah aku. Engkau menyakiti hati ibu, Bang. Kau ikut pula membela-bela dia. Sedangkan untuk kau, aku juga yang menjadi peran ayahmu selama ini. Baiklah, jika memang kalian cinta orang ini, peliharalah dia. Mungkin kau tidak merasakan dulu pahit getirnya kehidupan, karena kita tidak punya ayah. Tapi, sudahlah, demi kebahagiaan saudara-saudaraku, jangan menderita seperti aku. Aku mengerti tidak ada jalanku untuk kembali. Jika aku kembali, aku hanya mengganggu kebahagiaan anak-anakku saja. Biarlah aku pergi, tidak ada jalan untuk kembali. Ayah, apa yang punya uang? Apa yang sudah makan? Kemana ayah akan pergi sekarang? Di jalan atau dalam sungai, aku hanya seorang pengemis sekarang. Seharusnya aku malu dalam rumah yang aku tinggalkan dulu. Aku sudah tua, lemah dan sadar. Maka aku terakhir dia lagi. Sudah 3 hari aku berdiri di depan sana. Tapi aku malu, tak sanggup sebenarnya masuk di sini. Aku sudah tua dan Malam hari raya dia pergi dan datang untuk kembali. Seperti gelombang yang dimainkan oleh angin lautan. Demikianlah nasib Ibu Nak. Bang, tidak bisakah abang memaafkan ayah? Besok sudah lebaran. Sudah seharusnya kita saling memaafkan. Dia ayah kita, Bang. Abang tidak kasihan. Kemana dia akan pergi setelah itu? Tidak ada belas kasihan dan tidak ada tanggung jawab terhadap adik-adiknya yang tidak berbahaya lagi. Dalam lebat hujan seperti ini, abang sendiri pergi. Dia ayah kita juga, Bang. Janganlah kalian melihat aku sebagai terdakwa. Mengapa kalian menyalahkan aku saja? Aku sudah lama menghilangkan rasa itu. Sekarang kalian pilih, dia atau aku. Tidak, aku akan panggil kembali ayahku. Aku tidak perlu apa yang abang mau lakukan. Kalau mau, bunuh saja aku. Aku akan panggil ayahku. Ayahku pulang. Ayahku mesti pulang. Maimun, kembali! Kemana ayah, Bang? Mana ayahmu? Dekat kuliah, hanya kopi dan baju saja yang ku dapat. Di mana kau dapat baju dan kopi itu? Di bawah lampu dekat jembatan. Lalu, bagaimana dengan ayah? Di mana ayah? Aku tidak tahu ayah di mana. Jadi, ayah masuk ke dalam sungai. Gunarto! Dia tak tahan menerima penghinaan dariku. Dia yang biasanya dihormati orang. Dan dia yang angkuh. Iya, angkuh seperti diriku. Aku telah membunuh ayahku sendiri. Ayahku pulang. Ayahku pulang. Ayah! 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 Ayah!
Nato. Bang.